Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala na'maihi wassalatuhu wassalamuhu ala khatami anbiyaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi. Thumma amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Bil jarri iku tetep kalawan jer wa tanwini lan tanwin wa nida lan nida wa alan al wa musnadin lan musnad ilaih lil ismi kedua isim tamyizun utawi pembeda hasol kang hasil. Dzakara wus nutur sapa al musannifu kiai musannif rahimahullahu ta'ala, mugi maparingan rahmat ing musannif sapa Allah ta'ala fi hadzal baiti ing dalam iki bait alamatil ismi ing tetenggere isim. Dalam bait ini dijelaskan bahwasanya kalimat isim itu bisa dibedakan dengan kalimat-kalimat yang lain ya, dengan beberapa tanda, yaitu dengan jer, tanwin, nida, al, dan juga menjadi musnad ilaih. Insyaallah ya, hari ini kita akan menjelaskan tentang kesemuanya itu. Faminha moko iku tetep saking alamatul ismi al jarru utawi jer. Wa huwa lan utawi jer iku yashmalul jarra, ngliputi ing jer bil harfi kalawan harf wal idhofati lan idhofah wa tab'iyati lan tab'iyah nahu samisale marartu bi gulami zaidinil fadili. Lafaz marartu bi gulami zaidinil fadili manane marartu wes papaliwat ingsun bi gulami kalawan bocah kalawan abid Zaidin ki Zaid al fadili kang utama. Di antara tanda isim yang pertama adalah jer, di mana ketika mengatakan jer maka mencangkup kepada jer dengan huruf, jer dengan idhofah, dan jer dengan tab'iyah. Seperti lafaz atau seperti kalimat marartu bi gulami Zaidin al-Fadili. Dari lafaz marartu bi gulami Zaidin al-Fadili kita akan bisa mengetahui ya ada berapakah ya tanda isim atau ada berapakah kalimat isim di dalam jumlah tersebut gitu ya. Jika melihat daripada ketentuan i'rab jer maka bisa dikatakan dalam jumlah tersebut setidaknya ada 3, yaitu kata gulam, kata zaid, dan kata al-fadil. Sementara tu yang menjadi isim domir diabaikan dulu karena bukan pembahasannya di sini. Fal zaidi fal gulami moko utawi lafaz gulam ikum majrurun den jeeraken bil harfi kalawan harf. Wa zaidin lan utawi lafaz zaidin ikum majrurun den jeeraken bil idhofati kalawan idhofah. Wal fadili lan utawi lafaz al fadili ikum majrurun den jeeraken bit tab'iyati kalawan tab'iyah. Dari marartu bi gulami Zaidin al-Fadili bisa dikatakan gulam adalah isim disebabkan menerima i'rab jer, yang mana secara asal i'rab jer itu berharokat kasroh. Nah, kata gulam itu berharokat kasroh ya, sehingga kata gulam dikatakan majrurun, yaitu isim yang di-jer-kan atau isim yang terkena i'rab jer ya. Dengan apa? Dengan harf, yaitu didahului kata ba. Kemudian dilanjutkan kata Zaidin. Nah, Zaidin juga merupakan isim. Kenapa? Karena majrur ya, disebabkan menjadi mudhof ilaih daripada gulam. Dan kata al-fadil juga menjadi majrur atau isim yang di-jer-kan disebabkan tab'iyah karena
dia menjadi sifat daripada kata si Zaidin. Wa huwa lan utawi jar iku asmalu lewi mengku min qauli ghairihi saking ucapan saking pangucap saliyane jar. Tegese bi harfil jari lafaz bi harfil jari. Liana krana satuhune hadza iki lafaz iku layatanawalu ora nampi apa lafaz bi harfil jar al jarra ing jar bil idhafati kalawan idhafah walal jar lan ora jar bit tabaiyati kalawan tabaiyah. Ya, musonif sengaja dalam bait ini mengatakan tanda isim itu bil jarri bukan dengan bi harfil jar, karena ketika mengatakan dengan bi harfil jar sifatnya sangat inklusif ya, hanya terkhusus kepada kata harful jar saja. Namun jika menggunakan kata jar itu mencangkup kepada jar dengan idhofah dan juga jar dengan tabaiyah. Wa min halat ikut tetap saking alamatul ismi at-tanwinu utawi tanwin. Wa huwa lan utawi tanwin iku ala arbaati aqsamin ing ngatasi papat pira-pira duuman. Ya, tanda selanjutnya adalah tanwin. Ya, tanwin itu terbagi menjadi 4 gitu ya. Artinya isim atau kalimat yang bisa dinyatakan dia itu adalah isim adalah apabila menerima tanwin. Adapun pembagian tanwin itu terbagi menjadi 4, kurang lebih terbagi menjadi 4. Atau tanwin yang khusus isim itu kurang lebih terbagi menjadi 4. Nyatane tanwinu tamkin tanwin tamkin wa huwa lan utawi tanwin tamkin iku alahiku kang derek lil asma'i kedua piro-piro isim al mu'rabati kang den irobaken ka zaidin kaya lafaz zaidin wa rajulin lan lafaz rajulun illa kejaba jam al muannats salimi jama muannats salim nahu sami salim muslimatin lafaz muslimatin wa ilalan kejaba nahu contohne jawarin wa gawashin lafaz jawarin wa gawashin wa sayati lan arep teko apa hukmuhuma hukume lafaz jawarin wa gawashin. Taib. Tanwin yang pertama adalah tanwin tamkin. Tanwin tamkin adalah tanwin yang memang dari sananya ya diciptakan untuk ya nempel atau untuk menyandingi daripada isim yang mu'rab seperti lafaz zaidun, rajulun, kitabun dan semacamnya atau macam-macam isim mu'rab ya yang menerima tanwin, maka tanwinnya disebut tanwin tamkin. Namun itu mengecualikan tanwin yang ada pada jama' muannats salim ya, karena jama' muannats salim ya dia juga menerima tanwin, tetapi tanwin untuk jama' muannats salim ini bukan tanwin tamkin ya. Insyaallah akan ada penjelasannya khusus untuk tanwin jama' muannats salim. Dan juga tanwin pada kata jawarin wa gawashin ini juga bukan tanwin tamkin, tetapi tanwin di lafaz jawarin wa gawashin itu berbeda klasifikasinya, dan insya Allah akan dijelaskan juga di penjelasan selanjutnya dalam part ini. Wa tanwinu tankirilan tanwin tankir wa huwa lan utawi tanwin tankir iku allahiku kang derek lil asma'il mabniyati kedua piro-piro isim kang mabni farqan karena ara-ara ngabedaaken baina marifatiha ing dalem antarane marifate asma mabniyah wa nakirati ahlan nakirate asma mabniyah. Nahu samisale marortu bisibawaihi wa bisibawaihin akhara lafaz marortu bisibawaihi wa bisibawaihin akhara manane marortu wus papariwat ingsun bisibawaihi kalawan sibawaih wa bisibawaihin lan kalawan sibawaihi akhara kang liyane. Dan yang kedua adalah tanwinu tankir, yaitu tanwin yang menempel kepada isim mabni. Nah, tanwin yang menempel kepada isim mabni tujuannya adalah untuk membedakan mana isim mabni yang ma'rifah dan mana isim mabni yang nakirah.
Dalam hal ini musannif memberikan contoh lafaz marartu bisibawaihi wa bisibawain akhara. Yang mana lafaz marartu bisibawaihi wa bisibawain akhara itu ada dua isim mabni yang sama, yaitu kata sibawaih. Tapi yang membedakan adalah sibawaih yang pertama tidak menerima tanwin, sedangkan sibawaih yang kedua menerima tanwin. Nah, sibawaih yang pertama, bisibawaihi yang pertama itu hukum kedudukannya adalah sebagai ya isim mabni yang ma'rifah, sedangkan sibawaihin yang menggunakan tanwin itu adalah isim mabni yang nakirah. Sehingga untuk membedakan antara dua isim mabni ini ya antara ma'rifah dan nakirahnya, maka yang nakirahnya itu menerima tanwin. Wa tanwinul muqabalati lan tanwin muqabalah wa huwa lan utawi tanwinul muqabalah iku alahiku kang derek li jam'il muannatsis salimi kedua jama' muannas salim. Nahu samisale muslimatin lafaz muslimat fa innahu moko satuhune lafaz muslimatin ya iku fi muqabalati nuni ing dalam ngabandingkan nun fi jam'il mudzakari salimi ing dalam jamak mudzakar salim ka muslimina kaya lafaz muslimin. Taib. Nah, di atas disinggung bahwasanya jamak muannas salim itu tidak termasuk kepada tanwin tamkin, tetapi ya tanwin yang ada di jamak muannas salim adalah tanwinul muqabalah. Jika dilihat daripada namanya muqabalah berarti membandingkan ya. Artinya apa? Ya, tanwin yang ada di jamak muannas salim itu memang fungsinya untuk membandingkan nun pada jamak mudzakkar salim ya, karena jamak mudzakkar salim ya memiliki nun setelah setelah wawu jamaahnya atau setelah ya ketika dalam posisi jar dan nasab. Nah, di sini kalau dikatakan ya jamak muannas salim juga mempunyai keistimewaan, yaitu diziadahkan dengan alif dan ta. Ya, tetapi ya namanya juga perempuan, tidak mau kalah dengan laki-laki, sehingga dikarenakan yang laki-laki jamaknya punya nun, maka yang perempuan sebagai pengganti nunnya ya dibubuhkan padanya, yaitu adalah tanwin atau disebut dengan tanwinul muqabalah. Wa tanwinul iwadi lan tanwin iwat wa huwa lan utawi tanwinul iwat iku ala salasati aqsa min ngatasé telu pira-pira duuman. Dan yang keempat ya atau yang terakhir untuk isim adalah tanwin iwat. Namun tanwin iwat itu terbagi menjadi 3 bagian. Artinya tanwin iwat memang tidak khusus untuk isim. Yang dimaksud di sini adalah tanwin yang masuk kepada isim ada 4. Namun khusus untuk tanwin iwat ya, tidak melulu tanwin iwat itu terkhususkan untuk isim. Adapun tanwin iwat malahnya adalah tanwin pengganti. Ya, tanwin iwat ini terbagi menjadi 3. Namun yang perlu diketahui, tanwin iwat ini tidak terkhusus hanya untuk isim. Namun yang dimaksud tadi adalah bahwasanya tanwin yang masuk kepada isim itu ada 4. Tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwat. Ya. Apa saja pembagian tanwin iwat? Ya. Iwadun an jumlatin, nyatane iwat an saking jumlah. Wa huwa lan utawi iwat saking jumlah alladzi yalhaqu kang derek id ing lafaz id iwadon hale gaganti ya aqrana ada gaganti an jumlatin saking jumlah takunu kang ono opo jumlah ba'daha ing dalem sause lafaz id ka qaulihi ta'ala kaya ya firmane Gusti Allah Ta'ala wa antum lan utawi ya siro akeh hina idin ing dalem nalika iki mengkono mazkur iku tangzuruna ya ningal siro akeh ayat tegese hina ya tatkala it ya nalika balagati ruhu ya dumugi oporu alhulkuma ing tenggorokan. Fahudhifa maka den buang opo balagati ruhul hulkuma lafaz balagati ruhul hulkuma wa utia lan den
dugiakeun bitanwini kalawan tanwin iwadon karona ara-ara ngaganti anhu ya saking lafaz balagot tiruhul hulkum. Nah, iwad yang pertama adalah iwadun anil jumlah atau tanwin ya yang mengganti daripada jumlah. Jumlah itu berarti adalah kalam ya atau ada susunan kata atau susunan kalimat yang dibuang gitu. Yaitu adalah tanwin yang nempel kepada lafaz it gitu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina idzin tanzuruna. Lafaz wa antum hina idzin tanzuruna di lafaz idnya itu diberikan tanwin. Nah, sesuai dengan kaidah jika ada tanwin yang masuk ke dalam lafaz it, maka itu dinyatakan sebagai tanwinul iwad atau iwadun anil jumlah. Maka jika memang sebagai pengganti dari jumlah, berarti ada kalimat atau jumlah yang dibuang. Kalimat atau jumlah yang dibuang adalah hina id balagoti ruhul hulkuma, yaitu lafaz balagoti ruhul hulkuma. Balagoti ruhul hulkuma dibuang, lalu digantikan menjadi tanwin sebagai pengganti daripada lafaz balagoti ruhul hulkuma. Wa kismun landu uman yakunu kang ono opo kismun iwadon iku ngaganti an ismin saking isim. Wa huwa lan utawi kisem atau wa huwa lan utawi iwad allahiku kang wa huwa lan utawi iwad iku allahiku kang dereki likulin kedua lafaz kulun iwadon korono ara-ara ngaganti amma saking barang tudofu kang den idofatkan ilaihi maring kulun. Nahu samisale kulun qaimun lafaz kulun qaimun ay tegese kullu insanin qaimun. Fahudhifa moko den buang opo insanin lafaz insanin wa utiyad lan den dugiaken bit opo laf wa utiyad lan den dugiaken opo tanwin wa utiyad lan den dugiaken bit tanwini kalawan tanwin iwadon karona ara-ara gaganti anhu saking lafaz insanin. Yang kedua adalah iwad isim. Nah, ini kita masuk ya. Jika ada tanwin ya yang masuk kepada lafaz kulun, maka sudah dipastikan ya itu adalah tanwin iwad an isim atau tanwin yang menggantikan kepada isim. Yaitu apa? Isim yang diidofatkan kepada lafaz kulun atau yang dibuang adalah mudhof ilaih daripada lafaz kulun. Sehingga ketika dia mengatakan kullun qaimun, itu bukan konstruksi daripada sifat mausuf, tapi itu konstruksi daripada mubtada khobar, di mana kata kulun ini ada yang dibuang, yaitu apa? Lafaz insanin. Sehingga kalau diterjemahkan kulun qaimun, ya kulu insanin qaimun, ya utawi sakabehe manungso iku qaimun kang ngadeg. Ya. Nah, tanwin inilah yang dimaksud sebagai tanwin untuk khusus isim, yaitu apabila ada tanwin yang masuk ke dalam lafaz kulun gitu ya, maka yang dibuang adalah isim yang tadinya diidofatkan kepada lafaz kulun tadi. Wa kismun landu uman yakunu kang ono opo kismun iku iwadon hale ngaganti an harfin saking harf wa huwa lan utawi iwadon anil harfi iku allahiku kang derek li jawarin wa gawasin kedua lafaz jawarin wa gawasin wa nahwihi lan samisale lafaz jawarin wa gawasin raf'an hale rafa wa jarron lan hale jar. Nahu samisale haulai jawarin lafaz haulai jawarin manane utawi iki akeh iku jawarin ya perahu wa marortu bijawarin dan lafaz wa marortu bijawarin manane marortu bijawarin
wis papaliwat ingsun bijawarin kalawan ya parahu. Pahudhipat maka den buang opo alia harfia wa utialan den dugiaken bitanwini kalawan tanwin iwadon karana ara gaganti anha saking iya ya, saking harfia. Nah, bagian yang ketiga atau tanwin iwad yang ketiga adalah iwadun an harfin, jadi mengganti harf. Yaitu apa? Yaitu ketika ada tanwin ya yang tugasnya mengganti iya atau biasa ditemukan di dalam isim mankus ketika memang tidak kemasukan alif lam seperti itu. Nah, ketika ada isim mankus yang tidak kemasukan alif lam seperti munadin contohnya, maka tanwinnya adalah tanwin iwad anil harf karena asal katanya adalah al munadi kemudian dibuang tidak menggunakan alif lam maka menjadi kata munadin. Nah, tanwin ini yang mengganti huruf ini disebut sebagai tanwinul iwad. Maka kesimpulannya tanwinul iwad terbagi menjadi 3, yaitu adalah iwadun anil jumlah, yaitu apabila ada tanwin yang masuk ke dalam id, kemudian iwadun anil ismi, yaitu apabila ada tanwin yang kemasukan dalam kulun, dan ada iwadun an harfin, yaitu apabila ada tanwin kemasukan kepada isim mankus. Wa zahiru kalamil musonif lan utawi delase larasane kiai musonif iku anna tanwina satuhune tanwin tegese kulluhu sakabehe tanwin min khawasil ismi ya saking pira-pira kekhususane isim walaisa lan ora opo kulut tanwin kadzalika kaya mengkono mazkur balilladzi tetapine tanwin kang yakhtassu balilladzi tetapine alladzi yakhtassu kang khususaken bihi kalawan alladzi iku alismu isim opo alismu isim inna maanging mestine huwa utawi tanwin iku tanwinu tamkin wa tankir lan tankir wal muqabalati lan muqabalah wal iwad lan iwad. Yang jelas ya menurut musonif bahwasanya ya tanwin seluruhnya itu merupakan tanda isim. Namun tidak seperti itu juga karena yang terkhususkan untuk isim hanya 4. Yaitu adalah tanwinut tamkin, yaitu tanwin yang masuk kepada isim mu'rab, kemudian tanwinut tankir, tanwin yang masuk kepada isim mabni ya untuk membedakan antara nakirah dan ma'rifatnya, kemudian tanwinul muqabalah ya, tanwin yang masuk untuk membandingkan antara jamu muannas salim dan nunnya pada jamu dzakar salim, dan tanwin iwad yaitu adalah tanwin yang masuk kepada lafaz kulun ya di mana ada mudhaf ilaih yang dibuang. Wa amalan anapon tanwinu taronumi utawi tanwinu taronum wal goli lan tanwin goli iku fayakunani moko ono apa taronum lan goli iku fil ismi ing dalam isim wal fi'li lan fi'il wal harfi lan harf ya. Adapun tanwin taronum dan goli ada juga ya tanwin selain tanwin yang 4 di atas disebut adalah tanwin taronum dan tanwin goli. Nah, tanwin taronum dan tanwin goli itu keduanya ya tidak hanya untuk isim tapi bisa menjadi tanwin pada isim ataupun fi'il ataupun harf. Wa min khawasil ismi lan iku tetep saking piro-piro kekhususane isim an-nida'u utawi nida. Nahu samisale ya Zaidu lafaz ya Zaidu manane wahai ki Zaid. Wal alifu walamu lan alif lam nahu samisale ar-rajulu lafaz ar-rajulu. Wal isnadu ilaihi lan musnad ilaih nahu samisale Zaidun qaimun utawi ki Zaid iku qaimun kang ngadeg. Nah, di antara ya khawasul ism atau tanda-tanda yang menjadi khusus untuk isim ya selain jar kemudian selain tanwin adalah nida atau munada atau kemasukan harfun nida. Contohnya lafaz ya Zaidun. Nah, Zaidun itu menjadi tanwin karena kemasukan ya.
atau harfun nida. Kemudian alif lam, contohnya ar-rajulu. Nah, ar-rajulu itu menjadi isim karena kemasukan alif lam, kemudian menjadi isnad ilaih atau menjadi khobar atau menjadi fa'il. Contohnya Zaidun qaimun, di mana lafaz qaimun yaitu merupakan musnad ilai gitu kan. Sedangkan maksud saya isnad ilai adalah yang menjadi mubtada. Contohnya adalah Zaidun qaimun, di mana lafaz Zaidun itu adalah isim dikarenakan dia menjadi musnad ilai ataupun mubtada. Wastamalalan wus ngangge sapa al musonifu ke musonif al ing lafaz al makanal alifi walami hale manggonani alif lan lam. Waqat waqa'ala nustumiba opo dzalika ya iku mengkono mazkur fi ibarati ba'dil mutaqaddimina ing dalam ibarate satengah pira-pira ulama mutaqaddimina wa huwa lan utawi ba'dul mutaqaddimina iku al khalilu ya al khalil wastamala lan nus ngangge sapa al musannifu ke musannif musnad la ing lafaz musnad makana hale manggonani al isnadillahu musnad ilaih. Musonif menggunakan al sebagai pengganti dari pengucapan alif lam. Hal tersebut sebagaimana ya yang telah tercatat atau termaktub di dalam ibarah sebagian ulama mutaqaddimin, atau tepatnya yang pernah menjelaskan ini adalah Al-Khalil atau Imam Al-Khalil atau Syekh Al-Khalil. Dan musonif menggunakan lafaz musnad ya dalam bait ini sebagai pengganti daripada musnad ilaih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wallahu subhanahu al-mas'ulu ayan fa'a bihadzal amali ala qadril ana'i fihi wa ayyaj'alahu fi sabil ikhlasi fihi liwajhil karim innahu rabbul mu'in. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.